bosan karena hanya pulang kuliah seperti itu. Kenapa sih Mas bisa tertarik masuk ke Suprema? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to our podcast Bincang Santai bareng Suprema. Jadi perkenalin dulu, nama saya Merlinda Indah Kusuma, saya dari Divisi Medon. Nah, saat ini saya bersama dengan narasumber. Bisa dijelasin nih siapa nih Mas ini? Nah, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adian Alizidan selaku pimpinan umum Suara Pers Mahasiswa Fakultas Hukum. Kalau boleh tahu, Mas Ali ini asalnya itu dari mana nih? Oke, kalau saya lahir itu di Kota Batik. Tahu nggak Kota Batik itu apa? Nggak tahu nih saya. Kota Batik itu adalah kota Pekalongan. Nah, di situ saya lahir di situ, besar di situ, lalu kelas 9 SMP saya pindah ke Semarang sampai sekarang. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih ya Mas, sebelum jadi pimpinan umum ini Mas ini masuk ke divisi apa? Sebelum jadi pimpinan umum sendiri, waktu dulu awal masuk ke Suprema ya, itu aku langsung ditempatkan di divisi dokumentasi karena waktu itu emang aku minta sendiri pada PU waktu itu untuk dimasukkan ke divisi dokumentasi karena emang latar belakangku dulu SMA itu adalah di bidang sinematografi seperti itu. Lalu setelah periode selanjutnya itu aku diamanahi oleh Mbak Novianti selaku pimpinan umum setelahnya itu untuk menjadi Kadif Divisi Humas, Hubungan Masyarakat. Lalu setelahnya diamanahi oleh teman-teman untuk menjadi pimpinan umum Suprema. Sangat ini ya Mas ya, ternyata tuh nggak cuma sedikit aja gitu. Yeah. Ternyata Mas itu dari divisi dokumentasi ke humas gitu kan. Step by step. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih Mas bisa tertarik masuk ke Suprema ini? Sebenarnya juga bingung juga ya waktu maba-maba ya. Dulu kan waktu offline itu masih ada namanya Safari Ormawa. Nah, itu di situ ada beberapa ormawa yang dikunjungi. Semua ormawa itu dikunjungi. Tapi setelah saya lihat-lihat semester 1 itu saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam organisasi apapun. Terus semester 2 karena bosan lah di rumah, bosan karena hanya pulang kuliah seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di Suprema karena ingin melanjutkan seperti tadi yang aku bilang, yaitu latar belakangku waktu SMA itu adalah di dunia sinematografi seperti itu. Jadi aku memutuskan untuk bergabung di Suprema seperti itu. Untuk melanjutkan dari masa SMA ya Mas ya? Iya, untuk melanjutkan. Jadi mungkin teman-teman di rumah pengen tahu nih, kenapa sih kita kok ngadain podcast di episode selanjutnya ini? Yeah. Jadi kita tuh mengadakan podcast untuk memberitahu apa sih pentingnya organisasi dan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah diberikan di Instagram kita suprema.eva.tumisula. Mungkin biar mempersingkat waktu kali ya Mas ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Ada pertanyaannya. Oh iya, ada dong. Kelihatannya banyak ini ya. Banyak banget. Tapi kita ringkas sedikit aja. Boleh, silahkan. Pertanyaan yang pertama nih, apa sih pengertian dari persma itu sendiri? Oke, sebelum mengarah ke persma sendiri, aku akan menjelaskan sedikit mungkin pengertian dari pers itu sendiri ya. Pers itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yang itu kata-katanya sama, yaitu pers. Untuk pelafalannya aku cukup nggak bisa nih karena bukan orang Belanda gitu. Tapi tulisannya itu pers. Terus dalam bahasa Inggris itu kita kenal sebagai press. Artinya tekan atau cetak. Jadi pers itu sendiri adalah media massa cetak atau media cetak seperti itu. Lalu dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1 itu dijelaskan, mungkin aku nggak hafal keseluruhan bunyinya, tapi aku akan menjelaskan intinya saja bahwasanya pers itu adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi yang aktivitasnya itu mencari, menyampaikan atau menyimpan baik itu gambar, video, suara gambar, suara video dan sebagainya menggunakan media cetak ataupun media elektronik seperti itu. Jadi di dalam pasal tersebut sendiri otomatis kita juga bagian dari pers itu karena setiap hari
Setiap hari itu kita menggunakan media sosial untuk mencari, menyimpan atau menyampaikan sebuah informasi seperti itu. Wah, jadi ternyata kita itu bagian dari pers itu Iya, sendiri secara ya. otomatis dan tanpa kita sadari kita bagian dari pers itu sendiri menurut undang-undang tersebut seperti itu. Mungkin dari penjelasan Mas Ali tadi, teman-teman di rumah pengen tahu nih apa aja sih syarat yang diperlukan untuk masuk Suprema ini. Nah, sebenarnya syarat untuk masuk Suprema itu mudah, sangat mudah sekali. Jadi kita tidak mempersulit untuk bagian syarat ini. Yang pertama itu adalah untuk masuk Suprema itu harus mahasiswa Fakultas Hukum, mahasiswa aktif Fakultas Hukum, karena Suprema sendiri itu merupakan lembaga semi otonom atau biasa disebut Ormawa, organisasi mahasiswa Fakultas Hukum. Khusus untuk Fakultas Hukum. Ya, betul sekali, khusus untuk Fakultas Hukum itu lembaga persnya adalah Suprema seperti itu. Jadi yang masuk Suprema itu adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum. Lalu yang selanjutnya itu mahasiswa aktif semester 1 sampai semester 3. Wah, artinya angkatan aku juga masih bisa Iya, ya, Mas? angkatan 2020 mungkin yang kemarin, periode kemarin udah ketinggalan open recruitment, bisa nih masuk ke open recruitment sekarang, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu harus mengisi formulir pendaftaran yang ada di Google Form kita. Bisa dilihat di situ di pamflet kita yang udah diposting di Instagram kita ya, di Suprema Unisula. Bisa dilihat di situ, alur pendaftarannya juga bisa dilihat di situ. Jadi harus mengisi formulir pendaftaran yang ada di Google Form. Lalu yang terakhir itu yang paling penting nih, yaitu komitmen teman-teman. Penting banget sih Ya, komitmen. komitmen teman-teman dalam berorganisasi, dan juga bisa nggak sih teman-teman itu bekerja sama satu sama yang lain. Karena kan di sebuah organisasi itu tidak hanya satu orang isinya, tapi ada puluhan orang yang bergabung dalam sebuah organisasi. Jadi komitmen dan kerjasama lah antar satu orang dan orang yang lainnya seperti itu. Wah, ini nih ternyata tuh untuk syarat-syaratnya mudah banget sih untuk masuk Suprema ini. Sangat mudah dan nggak ribet. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang pas sudah denger nih penjelasan dari Mas Ali terus pengen nih masuk ke Suprema, kalian langsung aja isi G-Form yang ada di bio Instagram kita suprema.fh.unisula. Jangan sampai kelewatan ya guys. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, jelasin nih Mas, apa aja sih alur pendaftaran yang ada di Suprema nih? Oke, untuk alur pendaftaran yang pertama kita open recruitment itu dari tanggal 8 sampai tanggal 25 September. Itu sekitar 2 minggu ya, itu cukup lah untuk bagi teman-teman yang mau mendaftar. 2 minggu itu cukup bagi teman-teman yang mendaftar. Jangkanya sangat panjang. Sangat panjang. Dan juga selanjutnya itu ada tahapan seleksi. Itu dari tanggal 26 sampai tanggal 28 September. Dan itu insya Allah seleksinya mudah kok, mudah banget bagi teman-teman. Terus yang selanjutnya itu tanggal 4 Oktober itu kita akan melakukan wawancara. Jadi kita akan menanyakan seputar motivasi, terus apa sih, kenapa memilih organisasi Suprema, ya seputar itulah wawancaranya. Lalu yang terakhir pengumuman itu tanggal 6 Oktober ya. 6 Oktober itu kita sudah melakukan pengumuman bagi peserta yang diterima lulus atau tidak. Ya, diterima di Suprema atau tidak, seperti itu. Jadi cukup panjang lah jangka waktunya. Jadi teman-teman segera daftarkan diri kalian di Suprema, seperti itu. Kan udah dijelasin kan waktunya itu ternyata panjang banget, 2 minggu tuh panjang untuk kalian berpikir mau nggak sih kalian masuk ke Suprema ini gitu. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya Mas. Boleh langsung. Kelihatannya masih panjang. Iya, banyak banget sih pertanyaannya ini. Proses seleksi apa aja sih itu yang proses seleksi diselenggarakannya itu secara online atau offline ya? Karena mungkin kan teman-teman di luar sana tuh ada lah yang dari di luar Jawa. Contoh kayak saya kan, saya juga dari Lampung nih. Dari Lampung nih ya. Jadi mungkin mereka khawatir nih karena kita lagi masa pandemi kayak gini ya kan. Iya. Terus takut juga kan. Jadi mereka khawatir nih prosesnya tuh dilaksanakan secara offline atau online nih Mas. Nah, untuk seleksinya sendiri karena memang terhalang pandemi itu kita lakukan secara online. Jadi bagi teman-teman yang berada di luar kota atau berada di luar Pulau Jawa, tidak usah khawatir. Teman-teman masih bisa mendaftar ke kita, masih bisa mengikuti seleksi kita, karena
semuanya kita lakukan secara online seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut untuk mendaftar di Suprema. Secara via Zoom kan Mas? Ya, via Zoom nanti. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Pelatihan apa saja sih yang diselenggarakan oleh Suprema nih? Biar teman-teman di rumah juga pada tahu. Oke, untuk pelatihan sendiri memang ada beberapa pelatihan yang dilakukan di Suprema. Yang pertama itu ada pelatihan jurnalistik. Jadi di sini bertujuan untuk melatih skill teman-teman di Suprema dalam bidang jurnalistik seperti itu. Nah, di pelatihan ini ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar dan pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Lalu untuk mendukung aktivitas setiap hari itu kita tunjang dengan pelatihan per divisi. Jadi ada divisi, biasanya yang melakukan pelatihan itu ada divisi dokumentasi dan editing. Terus ada divisi redaksi, terus ada divisi media online. Nah, itu mungkin 3 divisi itu yang sering melakukan pelatihan-pelatihan, tapi divisi yang lain juga tidak kalah. Untuk ada pelatihan-pelatihan tersendiri masing-masing divisi itu. Kalau boleh tahu nih Mas, pelatihan per divisinya tuh kayak gimana sih? Bisa dijelasin biar teman-teman juga pada nggak bingung kan? Nah, untuk dokumentasi dan editing sendiri itu kita pelatihannya biasanya kita mengundang narasumber yang pas di bidangnya, di bidang fotografi, videografi dan editing. Jadi tujuan dari pelatihan itu untuk meningkatkan skill teman-teman dalam bidang videografi, fotografi dan editing. Lalu yang selanjutnya juga dari divisi redaksi, kita biasanya juga memanggil narasumber yang pas di bidang kepenulisan seperti itu. Karena memang pers sendiri itu kan identik dengan penulisan. Nah, itu jadi kita meningkatkan skill penulisan teman-teman dalam bidang jurnalistik seperti itu. Lalu yang selanjutnya divisi media online. Nah, divisi media online sendiri kita melatih bagaimana cara kita mengelola media sosial kita, karena semenjak kita masuk ke pandemi COVID-19 ini, media sosial itu menjadi sarana kita untuk menyebarkan sebuah informasi seperti itu. Jadi memang penting diadakan untuk pelatihan bagaimana cara mengelola sebuah media sosial seperti itu. Wah, ternyata tuh pelatihannya tuh menurut saya tuh mudah juga sih. Mudah. Terus juga bermanfaat. Nah, itu yang penting. Kalau boleh tahu nih, dari Suprema sendiri udah ada nggak sih prestasi-prestasi yang diraih? Prestasi-prestasi ada, beberapa ada dan alhamdulillah cukup banyak ya. Mungkin aku menyebutkan beberapa karena aku sendiri juga nggak hafal saking banyaknya gitu ya. Waktu dulu ada nih cutting kita namanya Mbak Rina, itu juara cerpen, juara berapa ya? Juara 2 kalau nggak salah. Itu juara cerpen. Terus yang selanjutnya dari divisi redaksi juga Mbak Zuyina itu tulisannya sempat di-repost oleh Suara Baru kan. Tulisannya sempat di-repost oleh Suara Baru dan itu juga menjadi kebanggaan kita ya, karena tulisan kita bisa di-repost oleh media besar seperti itu. Terus dari bidang fotografi dan videografi, kemarin baru-baru banget ini kita alhamdulillah lomba fotografi tingkat nasional, temanya kalau aku nggak salah ingat itu humanity. Wah, hebat banget ya, udah tingkat nasional. Di tingkat nasional kita alhamdulillah dapat juara 2 seperti itu. Dan dari editing juga walaupun masih tingkat universitas, tapi kita udah alhamdulillah juara 1 dalam lomba poster seperti itu. Itu udah membanggakan sekali. Sebenarnya masih banyak lagi prestasi-prestasi yang kita dapatkan, tapi waktunya nggak cukup nih kalau kita sampaikan di sini seperti itu. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Boleh. Kan teman-teman di rumah di sana pasti kayak pengen tahu kan, pengen masuk ke Suprema gara-gara penjelasan Mas tadi kan. Apalagi dari prestasi-prestasi tadi gitu. Bisa dijelasin nggak sih divisi-divisi apa aja sih yang ada di Suprema dan beserta tugas-tugasnya? Oke, untuk sebenarnya penjelasan divisi ini ada juga di podcast episode sebelumnya. Oh iya, betul sekali. Di sini aku akan menjelaskan sedikit ya mengenai divisi-divisi yang ada di Suprema. Divisi yang ada di Suprema itu ada 7, Marlinda. Ada 7 divisi. Yang pertama itu ada divisi PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Jadi tugasnya yaitu mengembangkan potensi-potensi yang ada di internal Suprema. Jadi ketika ada
teman-teman kita yang mempunyai potensi atau yang mempunyai bakat di sini, kita support melalui divisi ini. Jadi seperti support sistemnya, seperti itu. Lalu yang kedua ada humas, hubungan masyarakat. Nah, divisi ini bertugas untuk berinteraksi atau bekerja sama baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan luar kampus. Lalu yang selanjutnya ada divisi redaksi. Nah, divisi ini bertugas untuk mengolah sebuah informasi atau berita yang telah diberikan oleh divisi Litbang. Lalu setelah itu kita post di web kita, yaitu lpmsuprema.com. Bisa dilihat di situ teman-teman, banyak sekali berita-berita yang telah kita terbitkan, banyak sekali tulisan-tulisan yang telah kita terbitkan. Bisa dilihat di situ di lpmsuprema.com. Dan juga di divisi redaksi ini kita mempunyai sebuah produk nih, yaitu majalah pena. Majalah pena, jadi majalah itu berisikan tentang banyak hal sebetulnya, banyak hal, dan itu juga terbit 1 tahun sekali biasanya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada divisi penelitian dan pengembangan atau biasa yang kita singkat Litbang. Nah, divisi ini bertugas untuk mencari informasi atau berita yang lagi viral-viralnya biasanya, yang ada di lagi hot-hotnya seperti itu. Nah, jadi divisi ini yang bertugas mencari beritanya seperti itu. Lalu setelah mendapatkan berita, diolah mentahannya, istilahnya ditranskripkan, lalu dilimpahkan ke divisi redaksi untuk diolah lagi menjadi sebuah berita seperti itu. Lalu selanjutnya ada divisi dokumentasi. Nah, divisi ini bertugas untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan Suprema, termasuk live report kemarin yang fakultas, terus pekta, itu juga bagian dari tugasnya dokumentasi. Istilahnya untuk syuting, tukang syutingnya itu dari divisi dokumentasi. Lalu selanjutnya itu ada divisi editing. Nah, divisi ini bertugas untuk mengedit segala hal, mulai dari pamflet, MMT, terus feed yang ada di Instagram kita, itu yang ngedit adalah teman-teman dari divisi editing. Pamflet pendaftaran kita juga dari editing ya. Pamflet pendaftaran kita yang bikin teman-teman dari editing, dan juga video-video seperti film, terus live report itu juga yang ngedit dari teman-teman editing. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai bakat di bidang editing maupun dokumentasi maupun penulisan, itu bisa bergabung bersama kami nih. Nanti kita juga belajar bersama-sama di sini lebih dalam lagi seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada divisi media online. Nah, ini divisinya Marlinda nih teman-teman. Divisi saya itu guys. Nah, divisi Marlinda yaitu bertugas untuk mengelola semua media sosial Suprema. Seperti contohnya Instagram kita, yaitu suprema.eva.umisula. Itu yang mengelola adalah divisi media online. Dan juga ketika kita melakukan live report nih teman-teman, biasanya kita mengambil seorang reporter dari media online juga ya, dari divisi media online. Contoh kemarin Marlinda ini juga ada live report waktu acara pekta ya kemarin ya. Waktu pekta dia juga live report seperti itu. Nah, itu teman-teman divisi yang ada di Suprema. Banyak ya ternyata divisi yang ada di Suprema ini. Banyak sekali. Jadi nggak usah bingung lah teman-teman ini, ketika teman-teman mempunyai bakat di bidang nulis nih, penulisan, bisa gabung di redaksi. Terus mungkin kepo-kepo mengenai sebuah isu atau ingin berdiskusi mengenai sebuah isu, bisa bergabung di Litbang. Terus bagi teman-teman yang punya bakat videografi, fotografi, atau membuat film, bisa gabung bersama kami, nanti gabungnya di divisi dokumentasi. Terus bagi teman-teman yang pinter edit nih, bisa Adobe Premiere, Adobe Effects, Corel Draw, Photoshop, itu bisa bergabung di divisi editing. Jadi kita banyak sekali pilihan-pilihannya begitu. Jadi kayak untuk teman-teman di luar sana, jadi nggak usah khawatir sih ya, untuk kayak mungkin yang nggak bisa atau tidak memiliki kemampuan, kalian nggak usah khawatir banget. Karena di Suprema ini kita semua nih belajar bersama ya. Belajar bersama, berproses bersama, nanti kita raih hasilnya bersama-sama. Saya dulu juga belum bisa untuk yang lain-lain, tapi karena kita masuk di Suprema, kita belajar bersama di sini. Dan sekarang udah live report ya kemarin. Alhamdulillah ya Mas. Nanti kedepannya bisa lebih lagi lah ya. Iya betul.
Bisa diminum dulu kali Mas ya. Boleh. Alhamdulillah, segar nih. Ini siapa yang buat nih? Adalah kita dari Dari tim. teman-teman. Siap. Kita biar nggak usah terlalu lama kali ya. Kita Iya. lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Program yang menunjang soft skill jika bergabung ke Supremanya apa aja Mas? Oke, program yang menunjang soft skill itu di Suprema yang menonjol ada 3. Yang pertama fotografi, videografi, dan editing. Itu memang udah satu rangkaian ya. Jadi di situ kita belajar awal itu mengenai videografi dan fotografi. Gimana sih caranya mulai dari mengatur kamera, memilih lensa, sampai bagaimana sih cara teknik pengambilan gambarnya seperti itu. Nah, setelah itu dilanjutkan masuk ke tahapan editing nih. Nah, di situ kita juga diajarkan bagaimana sih ngedit yang bagus itu seperti apa, gimana cara mengedit poster, pamflet, dan sebagainya, itu diajarkan di situ semua. Terus yang selanjutnya itu ada public speaking. Nah, ini yang penting bagi teman-teman mahasiswa, karena di zaman sekarang mahasiswa itu memang dituntut untuk bisa public speaking, berbicara di depan umum. Contohnya seperti kita ini mengadakan podcast, walaupun kita di sini di tempat berhadapannya dengan kamera, tapi ketika nanti udah masuk proses editing dan sebagainya, diupload di media sosial, itu akan dilihat oleh orang banyak seperti itu. Dan juga ketika kita adakan live report, itu kan juga di depan umum kan, itu kan Marlinda juga udah merasakan gimana euforianya, gimana rasanya ketika grogi, ketika deg-degan, atau ketika blank, nervous, insecure bagi cewek-cewek, itu udah merasakan seperti itu. Nah, di sini juga kita diajarkan bagaimana caranya untuk mengatasi hal-hal tersebut. Yang terakhir yang paling menonjol di kita yaitu kepenulisan. Karena Persma sendiri itu memang tidak bisa lepas dari penulisan ya. Di sini kita belajar bagaimana cara mengolah berita, bagaimana cara mencari berita. Tidak hanya berita sebenarnya, tapi juga ada artikel, opini, puisi, dan karya-karya tulisan lain. Di sini kita belajar semua seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa tidak punya kemampuan atau belum menemukan bakatnya, mungkin bisa bergabung di kita. Nanti kita belajar bersama berproses bersama. Iya, kita berproses bersama, kita cari bersama-sama di sini. Pasti teman-teman semua itu ada bakat yang terpendam seperti itu. Mungkin cuma hanya butuh proses. Belum diolah. Iya, diolah supaya kelihatan seperti itu ya. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir, yang ini yang paling penting sih untuk teman-teman juga. Apa aja sih manfaat berorganisasi itu Mas? Oke, manfaat organisasi itu sangat banyak sekali. Yang mungkin yang pertama itu kalian bisa menambah relasi. Jadi memang zaman sekarang itu penting sekali untuk relasi. Di Suprema sendiri itu banyak teman-teman kita bukan hanya dari Pulau Jawa ya, tapi dari luar Jawa ada, dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, itu semua ada di sini. Sampai Papua ada loh. Wah, ada kita di juga sini. Ya. Iya, jadi relasinya luas. Dan juga di Suprema itu kita tergabung dalam tadi PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Jadi relasinya tuh luas sekali, cakupannya udah nasional. Yang kedua yaitu melatih kalian untuk public speaking, untuk berani speak up gitulah. Nah, kita emang dituntut untuk bisa speak up di depan umum. Dan juga masih banyak manfaat-manfaat yang lain ketika kalian bergabung di organisasi, terutama di Suprema sendiri gitu ya. Banyak sekali teman-teman manfaatnya. Ternyata tuh manfaat yang bisa kita ambil dari berorganisasi banyak banget. Banyak banget. Oke, mungkin itu aja kali ya yang bisa kita bincangin di podcast episode saat ini. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil sih dari perbincangan saat ini, bahwa misalnya Suprema itu memiliki 7 divisi yang memiliki prestasi juga nih. Terus dari manfaat berorganisasi ini ternyata banyak, yang paling penting itu adalah relasi dan public speaking. Iya, betul sekali. Oke, mungkin Mas Ali bisa lah kasih closing statement untuk teman-teman di luar sana. Oke, untuk teman-teman angkatan 2021, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Suprema Suara Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Unisula. Mungkin bagi teman-teman, sebagian teman-teman ya menganggap bahwa Persma itu adalah organisasi yang menyeramkan, penuh dengan intervensi dan sebagainya. Itu salah besar teman-teman, karena di sini kita juga dilindungi oleh Undang-Undang Pers tadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan juga
Suprema sendiri itu sudah tergabung dalam PPMI. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah intervensi ataupun ancaman, kita bisa minta perlindungan atau minta bantuan di PPMI itu. Insya Allah teman-teman pers lain itu juga mau membantu kita kok ketika kita dapat sebuah intervensi seperti itu. Dan juga mungkin aku ingin menyampaikan kutipan bahwa ini berkaitan dengan pers ya, dengan kepenulisan. Ada sebuah kutipan yang sangat menarik, yaitu orang boleh pandai setinggi langit, tetapi ketika dia tidak menulis, maka dia akan hilang dalam sejarah. Nah, itu pentingnya menulis itu seperti itu teman-teman. Itu aja kali sih yang bisa kita share di podcast kali ini. Dan juga bagi teman-teman, ayolah mari gabung bersama Suprema, kita belajar bersama, kita berproses bersama di sini. Kami tunggu kedatangan para calon jurnalis muda di Suprema. Yang isi G-Form yang ada di link Instagram kita supremafh.uniswa. Betul sekali. Saya Merlinda Indah Kusuma sebagai host. Dan saya Adian Alizidan selaku pimpinan umum Suprema, suara pers mahasiswa Fakultas Hukum. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa.